Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Pagi Bu. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat. Alhamdulillah. Sehat semua ya anak-anak? Baik. Sehat Bu. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak, agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, sekarang siapa yang ingin memimpin doa? Saya Bu. Ya, Malah silahkan. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Malah telah memimpin doa. Selanjutnya, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya, untuk mengetahui siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Oke, yang pertama, Mita hadir? Hadir Bu. Safira hadir? Hadir Bu. Malah hadir? Hadir Bu. Nurwidia hadir? Hadir Bu. Fatu hadir? Hadir Bu. Alhamdulillah hadir semuanya anak-anak, sehat semua. Nah, sekarang untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama ya anak-anak. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Wah, semangat sekali anak-anak. Bagus. Kita harus selalu semangat ya, seperti semangat juang para pahlawan dalam mewujudkan kemerdekaan. Nah, kita juga harus meneladani semangat juang para pahlawan dengan semangat belajar ya anak-anak, agar
kita bisa mencapai apa yang kita inginkan ya. Baik, Ibu akan bertanya, masih ingatkah materi pada sebelumnya kita telah belajar apa ya anak-anak? Ada yang tahu? Ingat, Bu. Ya, Mala silahkan. Tentang pahlawan, Bu. Mala masih ingat? Pahlawan itu apa? Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara, Bu. Ya, betul ya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mengenai pahlawan. Pahlawan itu adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Nah, setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan untuk negaranya ya anak-anak. Nah, pada pertemuan hari ini kita masih akan belajar tentang pahlawan. Kita akan mempelajari mengenai sikap kepahlawanan. Pada tema 5 pahlawanku, subtema 3 sikap kepahlawanan, pembelajaran ke-1. Nah, kompetensi dasar dan indikatornya ya anak-anak ini. KD 3.4 mengidentifikasi kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini di lingkungan daerah setempat. KD 4.4 menyajikan hasil identifikasi kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini di lingkungan daerah setempat. Indikator 3.4.1 menganalisis sikap kepahlawanan sebagai peninggalan kerajaan masa Islam pada masa kini. 3.4.2 menyimpulkan pengaruh sikap kepahlawanan bagi masyarakat di wilayah setempat. 4.4.1 mempresentasikan sikap kepahlawanan sebagai peninggalan kerajaan masa Islam pada masa kini dalam bentuk peta pikiran. 4.4.3 mempresentasikan pengaruh sikap kepahlawanan bagi masyarakat di wilayah setempat dalam bentuk peta pikiran. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu 1. Melalui diskusi dan tanya jawab, serta kegiatan mengamati teks bacaan berjudul Kapiten Patimura, siswa dapat menganalisis sikap kepahlawanan sebagai peninggalan kerajaan masa Islam pada masa kini dengan benar. 2. Melalui diskusi dan tanya jawab, serta kegiatan mengamati teks bacaan berjudul Kapiten Patimura, siswa dapat menyimpulkan pengaruh sikap kepahlawanan bagi masyarakat di wilayah setempat dengan benar. 3. Setelah mengamati teks Kapiten Patimura, siswa dapat mempresentasikan sikap kepahlawanan sebagai peninggalan kerajaan masa Islam pada masa kini dalam bentuk peta pikiran dengan percaya diri. 4. Setelah mengamati teks Kapiten Patimura, siswa dapat mempresentasikan pengaruh sikap kepahlawanan bagi masyarakat di wilayah setempat dalam bentuk peta pikiran dengan percaya diri. Nah, Ibu mempunyai gambar. Sekarang kalian amati gambar berikut ya anak-anak. Baik, Bu. Baik, sudah mengamati semua ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu Guru. Ya. Ibu mempunyai pertanyaan ya berdasarkan gambar tersebut. Nah, siapakah nama pahlawan berdasarkan gambar tersebut, anak-anak? Kapiten Patimura, Bu. Pura, Bu. Ya, betul ya. Pada gambar tersebut merupakan gambar pahlawan Kapiten Patimura. Nah, dari mana asal pahlawan Kapiten Patimura, anak-anak? Maluku, Bu. Ya, betul ya anak-anak. Pada gambar tersebut merupakan gambar pahlawan Kapiten Patimura. Nah, pahlawan Kapiten Patimura merupakan pahlawan yang berasal dari Maluku ya anak-anak. Baik, selanjutnya untuk menambah pengetahuan kalian
mengenai pahlawan Kapiten Patimura, sekarang anak-anak buka buku siswa pada halaman 96. Di situ terdapat teks bacaan mengenai teks pahlawan Kapiten Patimura. Sudah dibuka semua anak-anak? Sudah. Sudah, Bu Guru. Baik, sekarang Ibu akan meminta dari kalian untuk membacakan teks Kapiten Patimura ya. Siapa yang berani membacakannya? Saya, Bu. Ya, silakan. Kapitan Patimura. Kapitan Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Durstedet di Saparua. Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Patimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi berbalik. Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Patimura tertangkap Belanda. Pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Sudah, Bu Baik, Guru. terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mala sudah membacakannya ya. Tadi anak-anak juga sudah menyimak ya apa yang telah dibacakan oleh Mala. Nah, sebelumnya Ibu akan memberitahu kepada kalian bahwa sikap kepahlawanan adalah sifat seseorang yang akan mewujudkan suatu pemikiran, sikap, dan tindakan yang ditujukan untuk kepentingan menjaga harkat dan martabat dirinya maupun bagi kepentingan masyarakat banyak termasuk bagi bangsa Indonesia. Nah, berdasarkan teks bacaan pahlawan Kapiten Patimura, Ibu mempunyai pertanyaan. Apa saja sikap kepahlawanan yang dimiliki Kapiten Patimura? Ayo, siapa yang berani menjawab? Silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan. Sikap pahlawanan yang dimiliki oleh Kapiten Patimura yaitu rela berkorban, kesatria, berjuang tanpa pamrih, pemberani, pantang menyerah, dan berperilaku terpuji. Sudah, Bu. Ya, terima kasih ya Mita. Betul ya, sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Kapiten Patimura yang pertama, rela berkorban. Maksudnya, berbuat apapun dilandasi rasa ikhlas ya anak-anak tanpa mengharap pujian, imbalan pada orang lain maupun pada negara. Nah, yang kedua itu ada kesatria. Maksudnya, berani mengakui kesalahan bila salah, bertanggung jawab segala ucapan dan tindakan yang dilakukan. Yang ketiga ada berjuang tanpa pamrih. Maksudnya dalam berjuang kita harus selalu ikhlas ya, jangan mengharap imbalan. Yang keempat ada pemberani. Maksudnya kita harus berani dalam bidang kebenaran ya anak-anak. Yang kelima pantang menyerah. Maksudnya tak mudah putus asa. Semua usaha, pekerjaan harus berhasil. Nah, kegagalan adalah sebuah pembelajaran dan harus diulangi lagi sampai berhasil. Jangan menyerah ya anak-anak. Nah, yang terakhir yaitu berperilaku terpuji. Maksudnya adalah segala tindakan perilaku, tutur kata dapat dijadikan sebagai contoh oleh orang lain ya anak-anak. Nah, sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Kapiten Patimura merupakan sikap yang dimiliki juga oleh raja-raja di masa Islam anak-anak. Nah, sikap kepahlawanan tersebut berpengaruh terhadap masyarakat di sekitar kita.
Nah, Ibu ingin bertanya, apa saja sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan. Jawabannya yaitu membantu tanpa pamrih. Kedua, berani membela kebenaran dan keadilan. Ketiga, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Jujur dan bertanggung jawab, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan umum. Memiliki rasa cinta tanah air dan pantang menyerah. Bertindak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Sudah, Bu. Ya, terima kasih ya, Widya. Nah, betul anak-anak, sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar yaitu yang pertama, membantu tanpa pamrih, berani membela kebenaran dan keadilan, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, jujur dan bertanggung jawab, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan umum, memiliki rasa cinta tanah air dan pantang menyerah, bertindak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu meminta kalian untuk berdiskusi mengerjakan LKPD. LKPD tersebut sudah Ibu kirim ya di grup WhatsApp kelas. Nah, LKPD-nya adalah sebagai berikutnya anak-anak. Nah, nanti kalian berdiskusi untuk mengerjakan peta pikiran sikap kepahlawanan. Kalian bisa mengisi kolom yang belum terisi ya, sikap kepahlawanan apa yang dimiliki oleh pahlawan tersebut. Nah, untuk peta pikiran yang kedua yaitu pengaruh sikap kepahlawan di masa kini. Kalian bisa mengisi kolom yang belum terisi anak-anak. Silahkan kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya. Teman kelompoknya masih sama seperti yang kemarin ya anak-anak. Apakah ada yang belum mengerti? Jika belum mengerti bisa ditanyakan ke Ibu ya. Sudah mengerti. Paham, Bu. Sudah, Bu. Ya, baik. Ibu beri waktu sekitar 15 menit untuk mengerjakan LKPD ya anak-anak. Silakan berdiskusi. Baik, apakah sudah ada yang selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu Guru. Ya, sekarang kelompok siapa yang pertama maju berani memaparkan hasil diskusinya mengenai peta pikiran sikap kepahlawanan? Ayo. Saya, Bu. Ya, silahkan. Peta pikiran sikap kepahlawanan yang pertama itu adalah berani, lalu gigih dan pantang menyerah. Setelah itu tegas, rela berkorban, membela kebenaran, dan cinta tanah air, Bu. Ada 6. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok Safira. Nah, yang selanjutnya kelompok siapa yang ingin memaparkan hasil diskusinya mengenai peta pikiran pengaruh sikap kepahlawanan di masa kini? Saya, Bu. Ya, kelompok Mala, silahkan. Nah, pengaruh sikap kepahlawanan di masa kini. Yang pertama, gigih dan teguh dalam belajar. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan orang banyak. Yang ketiga, membantu tanpa pamrih. Yang keempat, cinta tanah air. Yang terakhir, berani berkata jujur dan membela kebenaran. Sudah, Bu. Ya, terima kasih ya kelompok Mala sudah memaparkan hasil diskusinya. Tepuk tangan untuk kelompok Mala, anak-anak. Baik, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Sekarang kita akan mereview bersama-sama mengenai LKPD, peta pikiran sikap kepahlawanan. Nah, sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh pahlawan Kapiten Pattimura yaitu berani, gigih dan pantang menyerah, tegas, rela berkorban, membela kebenaran, dan cinta tanah air. Nah, untuk peta pikiran pengaruh sikap kepahlawanan,
Yang pertama yaitu gigih dan tekun dalam belajar, rela berkorban demi kepentingan orang banyak, membantu tanpa pamrih, cinta tanah air, berani berkata jujur, dan membela kebenaran. Baik, Ibu kan bertanya, apa yang kalian rasakan setelah melaksanakan pembelajaran pada hari ini? Menyenangkan, Bu. Senang, Ya, Bu. menyenangkan ya anak-anak pembelajaran pada hari ini. Nah, adakah materi yang belum dipahami anak-anak? Jika belum dipahami, bisa ditanyakan ke Ibu ya. Sudah paham semua, Bu. Paham, Bu. Bagus, sudah paham semua ya. Pinter-pinter semua anak-anak Ibu. Oke, sekarang kita telah sampai kepada akhir pembelajaran ya. Nah, Ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Siapa yang berani menyimpulkan hasil pembelajaran pada pagi hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Simbolannya sikap kepahlawanan sebagai peninggalan kerajaan masa Islam pada masa kini antara lain rela berkorban, satria, berjuang tanpa pamrih, pemberani, pantang menyerah, berperilaku terpuji. Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar antara lain membantu tanpa pamrih, berani membela kebenaran dan keadilan, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sudah, Bu. Ya, terima kasih ya Mita telah menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, betul sekali ya. Kesimpulannya yaitu sikap kepahlawanan sebagai peninggalan kerajaan masa Islam pada masa kini antara lain rela berkorban, kesatria, berjuang tanpa pamrih, pemberani, pantang menyerah, berperilaku terpuji. Nah, sikap kepahlawanan dimiliki oleh masyarakat sekitar antara lain yaitu membantu tanpa pamrih, berani membela kebenaran dan keadilan, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara ya anak-anak. Nah, sekarang kalian mengerjakan soal evaluasi yang telah Ibu kirim ya di grup WhatsApp kelas. Soal evaluasinya terdiri dari 10 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Silakan kalian membuka grup WhatsApp kelas, di situ sudah Ibu kirimkan soal evaluasinya ya anak-anak. Baik, Bu. Baik, Bu Guru. Nah, ya, kalian bisa mengerjakan soal evaluasinya. Batas waktunya sampai jam 5 sore ya anak-anak, masih banyak banget waktunya nih. Nanti jangan lupa dikirim dan jangan sampai telat ya anak-anak. Baik, Bu. Baik, Bu. Bagus. Anak-anak pintar semua. Nah, untuk pembelajaran yang akan datang, kita juga masih mempelajari tentang pahlawan ya anak-anak. Yaitu pada tema 5, pahlawanku, subtema 3, sikap kepahlawanan, pembelajaran kedua ya. Kalian bisa mempelajari terlebih dahulu pada buku siswa ya anak-anak, agar pada pembelajaran yang akan datang, kalian bisa menjawab pertanyaan mengenai materi tersebut. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang telah kita pelajari menjadi berkah. Nah, siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Ya, malah silahkan. Baik, teman-teman. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu Guru. Ya, terima kasih malah telah memimpin doa. Baik, terima kasih dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan semua ya anak-anak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Terima kasih Bu Guru. Sehat selalu ya Bu. Dadah. Anak-anak sehat selalu ya, agar kita bisa melakukan pembelajaran secara bersama-sama. Baik Bu. Siap, Bu. Sampai jumpa Bu Guru.